معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمه الله، روي عن حديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نقل أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم عليكم الليل مدد الليل رب اجعلنا منكم يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نبيا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المسيح بالمكارم كبارا وصفيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا. وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman, Islam, serta mempertemukan kita di tempat yang berkah ini, yaitu Masjid Al-Barakah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Bahaya ulama di pintu penguasa. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanganan Modal BKPM Bahlil Lahadalia berencana untuk memberikan wilayah izin usaha pertambangan atau WIP kepada organisasi masyarakat atau ormas keagamaan. Mendatangkan protes alasan pemerintah memberikan konsesi pertambangan pada ormas karena mereka berjasa pada bangsa dan negara. Selain itu juga, agar izin usaha pertambangan juga hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan raksasa. Beberapa ormas seperti KWI, PGI, dan HKBP menolak, sementara PBNU menerima dengan alasan kebutuhan. Selain soal kerusakan lingkungan, pemberian konsesi pertambangan dikhawatirkan menjadi alat untuk mengambil hati ormas Islam dan tokoh-tokohnya. Akibatnya, para ulama akan berbeda di barisan kekuasaan. Saat demikian, penguasa mendapatkan legitimasi atas berbagai kebijakannya yang bisa merugikan masyarakat dan bertentangan dengan syariat Islam. Bisa juga fatwa ulama dipakai untuk menutupi berbagai borok kekuasaan. Dalam kondisi demikian, tentu bencana bagi umat jika para ulama malah menjadi stempel kebijakan zalim penguasa atau malah menjadi bumper penguasa untuk menghadapi umat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa golongan yang menjadi penyebab terbesar kerusakan umat adalah para ulama yang menjadi fasik. Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, halaku ummati alimun ajilun wa amilun jahilun wa syarrus syarrari asrarul ulamai. Kerusakan umatku adalah oleh ulama yang jahat dan orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu. Seburuk-buruknya kejahatan adalah kejahatan ulama. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW mengingatkan para ulama untuk berhati-hati dalam berinteraksi dengan penguasa, karena kedekatan dengan mereka dapat membawa fitnah dan menjauhkan diri dari Allah. Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa saja yang mendatangi pintu-pintu penguasa niscaya terkena fitnah. Tidaklah seorang hamba makin dekat dengan penguasa kecuali makin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi, Ibnu Adi, dan Al-Bukhari dalam Kitab Al-Kabir. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Waspadalah kalian terhadap pintu-pintu penguasa, karena sesungguhnya hal itu akan menyebabkan kesulitan dan kehinaan." Hadis riwayat At-Tabrani dan Ad-Dailami. Ulama seperti Al-Munawi dalam kitab Pai Al-Qadir menjelaskan bahwa mendatangi pintu-pintu penguasa dapat membawa kesulitan besar bagi ulama dan kedudukannya yang hina di dunia dan akhirat. Ulama salafus salih memberikan teladan dengan tidak mendatangi istana-istana para penguasa. Contohnya, Imam Malik menolak permintaan Khalifah Harun Ar-Rasyid untuk mengunjungi istananya dengan menyatakan bahwa al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Bahkan
ulama terdahulu mengecam perilaku mendatangi penguasa untuk jabatan dan kekayaan, menganggapnya sebagai perilaku yang menjijikan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Meski begitu, bukan berarti tidak ada ulama yang mendatangi para penguasa. Namun kedatangan mereka bukan untuk mencari harta dan jabatan, tetapi untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar serta mengoreksi sikap keliru dan zalim para penguasa. Mereka melakukan apa yang diperintahkan baginda Rasulullah SAW. Pemimpin para syuhada pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang jahat. Lalu ia melarang penguasa jahat tersebut dari kemungkaran dan menyuruh dia berbuat kemakrufan. Namun kemudian penguasa itu membunuh dirinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Terkait kebijakan pertambangan, misalnya ada 3 persoalan yang mestinya disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, mengoreksi rejim atas kebijakan pertambangan yang hanya menguntungkan oligarki, tidak mensejahterakan rakyat, tetapi justru menciptakan berbagai bencana dan kesusahan. Para penguasa harus diajari bahwa Islam mengharamkan tindak kemudaratan bagi lingkungan, apalagi bagi manusia. Sabda Nabi SAW, la darara wala dirar. Tidak boleh ada kemudaratan, juga tidak boleh menimpakan kemudaratan kepada orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, para ulama harus menyampaikan kepada para penguasa hukum Islam terkait pengelolaan tambang yang semestinya dipegang oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Ketiga, para ulama berkewajiban menyadarkan umat dan menjelaskan kepada mereka bahwa pangkal kerusakan hari ini adalah ketiadaan penerapan syariat Islam dalam berbagai bidang kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi kadzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Sebabnya jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Yang demikian Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Tafsir Quran surat Al-An'am ayat 150. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup, semoga para ulama tidak terjebak fitnah penguasa, lalu berpaling membenarkan kedustaan dan kezaliman mereka. Sungguh betapa keras ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap para ulama yang bersekutu dengan para penguasa yang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirati wa ruhu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya
وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر